AI itu memang jadi sebenarnya kalau kita sadar sebenarnya lama-lama itu kita ini kok kayak enak betul, gampang kali ya. Saya nanya ini dijawab, jawabannya benar kan gitu. Ini kok gampang sekali, kok kita kayak nggak mikir gitu loh. Nah ternyata itu terjawab bahwa itu sebenarnya kita itu secara tidak langsung otak kita itu di downgrade untuk tidak berpikir. Padahal kan fitrah kita ini manusia ini kan punya akal kan harus mikir. Berpikir kan? betul. Kan seperti itu sebenarnya. Orang tua yang gaptek nggak perlu takut namanya, nggak bisa megang komputer, nggak bisa ngerti AI, di sini nggak perlu ribet, nanti diajarin dan yang ngajarin sudahlah, masya Allah pokoknya ilmunya itu ya udah nggak bisa diinin lagi, sudah nggak bisa didengarkan kata-kata lagi, sudah alhamdulillah banget. Jadi dari mulai yang gaptek nggak usah takut, yang tua, yang muda semuanya datang aja ke sini belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wayasli Amri wal bertampil lisan ya Saya Doni Prasetyo dari Samarinda. Selama ini kita cuma tahunya AI di luar sana, kita pakai AI merasa keren gitu kan, merasa hebat, bagus gitu garapannya. Ternyata masya Allah di balik semua itu ada hal yang kita belum tahu nih, rahasia apa nih yang ada di balik AI itu. Nah, selama pembelajaran di Bogor ini, saya dibersamain oleh Pak Irwan, Pak Jamal, dan Mas Raka. Monggo, silakan kenalan satu-satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Jamaluddin dari Sukabumi. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa mengikuti kelas AI ini, AI for Business Owner, yang sangat luar biasa sekali. Walaupun memang saya sebenarnya AI ini nggak pernah saya terlalu euforia karena saya nggak paham aja sih. Tapi orang yang ini AI apa gitu kan. Ya tapi intinya pas setelah belajar 3 hari ini, ya ternyata sangat luar biasa sekali ya dengan pemahaman tentang AI ini, kita dapat informasi tentang AI ini ya. Gimana kita harus memakai AI ini gitu. Itu yang sangat luar biasa sekali pembelajaran sampai di hari ketiga ini. Sangat luar biasa, alhamdulillah, tenang sekali. Alhamdulillah, hari ketiga, hari terakhir, hari ini tentang AI. Alhamdulillahnya ada beberapa yang jadi masukan buat saya terkait tentang AI. Yang selama ini mungkin ada beberapa yang saya kurang pahamin. Karena kita kan kebiasaan pakai AI apa adanya. AI yang biasa dipakai orang. Jadi apa yang dipakai orang ya kita juga pakai juga. Jadi sama-sama kita pakai kan gitu. Yang dipakai kebanyakan orang. Kalau dulu zaman orang tua dulu itu apa Pak? Salome ya Pak? Salome. Tapi bukan dalam arti itu ya. Iya, bukan. Artinya satu AI makanya rame-rame. Bentuknya pun sama semua. Tapi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka dari Sukabumi, yang benar-benar kenapa kita ikut ke sini memang dari pelajaran-pelajaran yang dulu sering kita ikutin juga memang selalu ada yang namanya sida ansin ya, benar-benar orang-orang itu yang nggak pernah terlihat ada apa di dalamnya itu memang, dan akhirnya terjadi lagi dan adanya acara ini pun kita mendapatkan lagi tuh sida ansinnya, benar-benar kayak orang-orang tuh nggak lihat ya, maksudnya yang kayak seperti ini teh ternyata ya guru kita tuh bisa melihatnya gitu, dan memang ya ini jadi salah satu memang kayaknya orang-orang luar sana juga kalau misalkan nggak tahu ini ya maksudnya ya masalah aja gitu, maksudnya kita juga ngelihat dengan ilmu-ilmunya, terus juga cocoknya ya dengan kita as a business owner, AI ini tuh memang pas sekali gitu. Itu yang benar-benar alhamdulillah bersyukur bisa ada di sini, terus juga bisa ikut pelajaran ini yang ke hari ketiga ya sekarang, hari terakhir ini. Merasa terselamatkan dari jurang. Ya, sangat. Kalau misalnya banyak, kalau nggak tahu ya kita bisa jadi wah. Terus kita kan sudah belajar nih selama 3 hari. Apa nih pendapatnya tentang training AI ini? Menurut mungkin mau siapa dulu yang mau ngomong dulu? Mas Raka, Pak Jamal, atau Pak Irwan? Aku langsung nih. Gimana nih? Dari Mas Raka nih. Tapi bener ya, kalau misalkan pendapat tentang acara ini yang tadi aku bilang ya, bener-bener ini bagus banget, oke banget buat semua kalangan ya. Maksudnya kayak sekarang kan anak SMP, SMA,
Semuanya SD, pakai AI. semua pakai AI. Kayaknya kalau misalkan mereka tahu ini, kayaknya dia bakal jadi juara satu deh, ranking satu deh. Ya kan, makanya juga adekku yang lagi kuliah juga kayaknya kalau misalkan aku tahu ini dari zaman kuliah, kayaknya gue bakal ranking satu terus deh. IPK-nya bakal jauh lebih baik gitu ya. Walaupun ya ada ataupun tidak ada zaman dulu kan beda ya. Cuma kalau sekarang kayaknya kalau misalnya mereka udah tahu, karena kita dikasih tahu jimat, ada itu ya nggak semua pelatihan tuh ada ininya gitu. Dan memang ya kita untuk business owner ya ini pas banget gitu. As a business owner. As a business owner. Oke. Monggo Pak Herman atau Pak Jamal? Jamal. Oke, boleh, siap. Intinya dari saya ini bukan orang yang gaptek lah, karena di antara peserta saya yang paling nggak bawa laptop itu kan. Semua orang pakai laptop, karena ya saya udah terwakilkan dengan 3 pasukan saya gitu kan. Saya merasa udahlah, saya pengen tahu hanya fondasinya saja, fundamental AI kemana gitu kan. Tapi itu sangat luar biasa sekali, sehingga ya ini saya ternyata ini sangat luar biasa sekali gitu kan, bagi teman-teman semua yang sama kayak saya. Prinsipnya kan mereka kayak hari pertama saya takut tuh, saya nggak bisa laptop, bisa apa gitu kan. Jadi intinya nggak butuh ini ternyata nggak susah itu gitu kan. Jadi insya Allah pasti bisa gitu kan. Dan ini sangat betul sekali, makanya ini mission rescue ya, itu misi sebuah penyelamatan ini. Ketika kita menjadi seorang business owner tanpa belajar di sini, karena yang saya tahu katanya nih informasi ya dari teman-teman semua yang pernah belajar AI di luaran sana, ini nggak ada pembelajaran kayak hari ini yang ada di Syariahudin. Itu yang saya ternot itu kan. Ternyata di luaran sana tidak belajar seperti ini. Ini yang menjadi sebuah catatan buat saya. Jadi ya teman-teman semua yang di luar sana yang katakanlah seperti saya cepat ikutan seminar ini, apalagi yang teman-teman yang sudah pintar di ngulik di AI ya, jangan sampai masuk ke dalam jurang gitu kan. Itu pasti akan seperti itu. Itu mungkin dari saya kan. Silakan Pak Irwan yang sudah di AI ini beliau yang langsung ini expert sekali. Programmer ini expert sekali. Jadi apa Pak yang dipelajarin dari training ini Pak? Gitu, ayo. Terus apa nih manfaatnya nih? Jadi expert langsung pelaku ini. Oke, jadi saya cerita aja dulu ya. Jadi sebenarnya dari awal tuh memang saya udah expert sama AI dari awal. Karena dari awal itu saya nganggap AI itu membodohin orang, membodohin saya. Gitu. Karena memang ya kita tanya, kita tuh artinya gini, 1 tambah 1, kalau dulu kita 1 tambah 1, kita kan nyari tuh 1 tambah 1 berapa sih? 2. Caranya, oh ya udah 2. Kalau pakai 1 tambah 1, entar jawabannya udah ada di sini. Jadi kita nggak mikir lagi gitu. Itu awalnya memang saya udah nggak. Dan jujur saya mengenal AI ini 3 bulan ke belakang, 3 sampai 5 bulan lah ke belakang. Karena ada beberapa hal yang saya anggap ada sesuatu hal yang artinya bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan sesuatu yang seharusnya yang dari udah dulu saya harus lakukan. Nah, AI itu memang jadi sebenarnya kalau kita sadar sebenarnya lama-lama itu kita ini kok kayak enak betul, gampang kali ya. Saya nanya ini dijawab ya, jawabannya benar kan gitu. Ini kok gampang sekali, kok kita kayak nggak mikir gitu loh. Nah, ternyata itu terjawab bahwa itu sebenarnya kita itu secara tidak langsung otak kita itu di downgrade untuk tidak berpikir. Padahal kan fitrah kita ini manusia ini kan punya akal kan, harus mikir. Berpikir kan. Betul. Itu dia. Kan seperti itu sebenarnya. Dan memang saya baru ngonek pas Ustaz bilang ya ini sebenarnya kan untuk nge-downgrade sebenarnya. Dan memang kalau untuk untuk yang lain boleh, tapi ada batasannya. Batasan-batasannya itu harus jelas kan gitu. Kalau misalnya hanya untuk sebagai tools untuk bertanya jawab, oke silahkan. Tapi kalau untuk yang lebih detail itu agak bahaya. Dan itu memang, dan informasi ini sebenarnya saya udah dapat lama Pak. Di Amerika itu kan pernah uangnya itu kuras Pak. Uangnya itu kuras. Ini saya udah cerita sama Kang Raka. Uangnya itu kuras Pak.
dengan memakai agent AI ini. Kenapa? Karena dia memberikan kebebasan ke agent itu untuk melakukan kegiatan itu gitu. Nah itu karena dibilang udah aku nggak perlu, itu kan sama aja nggak download kita juga kita malas gerak kan jadinya malas gerak, padahal itu kan ada aktivitas pinnya berapa kan gitu kan, berapa sih yang harus transfer kan gitu. Nah itu gara-gara ada agent itu akhirnya orang udah nggak ngelakuin itu, dan parahnya agent itu diberikan kebebasan untuk melakukan hal itu, dan itu yang paling terburuk pada berita itu Pak. Waktu agentnya itu lagi naik, itu yang paling terburuk. Karena banyak uang orang, dananya orang terkuras. Karena hilang, dan entah kemana. Seperti itu. Nah, buat Kang Doni gimana nih? Kan kita udah semua nih jauh-jauh dari Samarinda nih. Masya Allah. Kenapa sih mau hadir ke sini gitu? Nah itu. Ini expert. Tadi Expert juga nih. didengerin. Diserahin semua. Ini ceritanya asik banget loh. Dari logo Pak, Dari logo sampai sampai ke lagu, sampai keuangan diam. keuangan masukin ke AI. Berarti banget, percaya banget kok. Sebenarnya agak lucu juga ya. Sebenarnya kita semua di sini kan ya sama-sama pernah ngulik AI ya. Ya mungkin aku kedalaman, tapi nggak sedalam Pak Irwan kayaknya. Jadi tadi yang kalau saya dengar di sini itu, alhamdulillah tadinya kita menggunakan AI itu dari mulai post pakai AI, ERP pakai AI, terus bikin logo, bikin desain, banner, sampai feed Instagram, bahkan tagline, bukan tagline, desainnya tagline itu loh, desainnya tagline buat Bapak bakso itu segala macam itu semuanya pakai AI. Kan ternyata bahaya kan? Wah ternyata ada sesuatu hal yang sangat bahaya banget nih kalau misalnya ternyata itu semuanya AI. Wah sangat berpengaruh banget buat bisnis kita, karena kita kan sebagai business owner, makanya kan AI for business owner kan. Autopilot ya. Nah itu tadi saya mau cerita autopilot, tapi nanti dulu, karena tadi kata yang di sini itu banyak banget manfaatnya, dari mulai tadi mendapat jimat, terus orang tua yang gaptek nggak perlu takut, namanya nggak bisa megang komputer, nggak bisa ngerti AI, di sini nggak perlu ribet, nanti diajarin, dan yang ngajarin sudahlah, masya Allah pokoknya ilmunya itu udah nggak bisa diinin lagi, sudah nggak bisa didengarkan kata-kata lagi, sudah alhamdulillah banget. Jadi dari mulai yang gaptek nggak usah takut, yang tua, yang muda, semuanya datang aja ke sini belajar, jangan sok keminter. Nah, terus kayak tadi autopilot, katakan majikan aja dia autopilot, jadinya kayak kasus di Amerika ya, katanya. Iya. Itu orang bisa transfer apa sih, AI-nya bisa transfer sendiri tanpa persetujuan owner, kayak ibaratnya kayak kita jaga warung. Iya. Kita jaga warung, percayakan ke orang yang kita nggak tahu orang itu siapa, nggak kenal, jaga warung, orangnya akhirnya ada orang beli malah dikasih duit, dikasih barang, udah nggak usah bayar nggak apa-apa, dikasih duit, dikasih barang nggak usah bayar nggak apa-apa, ada barang datang nggak dibayar segala macam, habis barang habis, duitnya habis, belum lagi nanti yang tenglong Pak, omset besar nih, gimana nih, ayo, gitu, nah, itu bahaya lagi itu, gitu kan. Alhamdulillah banget banyak yang didapat di sini, apalagi, kita pulang bawa bekal yang luar biasa, karena kalau saya dan Pak Irwan kan sama-sama dari Kalimantan, sama-sama nyebrang pulau. Oh, iya. Jadi pulang-pulang bawa bekal yang bisa kita implementasikan langsung di perusahaan, dan semua apapun itu harus ada batasannya, karena kalau nggak ada batasan tadi ya itu bahaya. Itulah salah satu kalau di sini diajarkan rule of the game. Tuh di situ. Terus gini nih, kita kan datang ke sini, pastikan ada cost yang dikeluarkan. Nah, gimana nih masuk ini costnya ini. Nah, kita mengeluarkan cost dari mulai kita dari rumah berangkat ke sini sampai akhirnya belajar ke sini. Terus apakah cost yang kita keluarkan itu sesuai nih dengan apa yang kita dapatkan nih, biaya-biaya dan segala macam? Gimana nih? Ayo, siapa yang mau cerita dulu? Maksudnya dari yang jauh dulu kali ya. Karena kalau misalkan cost dari kita, maksudnya ya kita kan orang Pulau Jawa dekat ke sini gitu. Ini kayaknya kalau misalkan dari Kalimantan, dari Sumatera. Saya Surabaya kok tadi. Oke lah, dari saya yang paling dekat lah. Oke, kalau udah paling dekat, ntar yang terakhir ya. Ya. Kos perjalanan, kos tentang untuk belajarnya segala macam gitu. Gimana nih menurut Pak Jamal? Saya sih intinya gini, dulu pernah, bukan dulu lah, beberapa sebelumnya ya, kita bikin sebuah lagu gitu kan. Itu kan lumayan, saya pernah bikin lagu gitu kan, untuk perusahaan, nilainya jutaan, gede banget nilainya. Hasilnya, dan sampai hari ini yang kita hasilkan di pembelajaran ini
jauh beda. Oh jauh. Jauh. Nih. Itu satu proyek aja dari sebuah lagu. Itu Masya aja, Allah. gitu kan. Terus ya belum yang lainnya tuh. Kita bikin apa? PowerPoint segala macam ya, gitu kan. Ternyata ya dengan kos yang hari ini kita bayarkan, kita menang banyak lah gitu. Wah. Menang banyak lah Masya gitu Allah. kan. Karena ya intinya dengan kos ini kita bisa bikin segala macam gitu dan menjadi lebih baik. Dan standarnya standar dunia ya. Nah, Itu yang menjadi masalah. Standar dunia. Standar dunia bukan standar Masya Allah. lokalan gitu. Nggak Itu yang main-main. itu yang luar biasa, yang nggak main-main. Kita kan semua bisnisnya ingin mendunia ya. Akhirnya Allah. diajarin oleh guru kita ya standarnya standar dunia itu. Itu luar biasa. Ya, silakan Pak Oke. Irwan, Pak Beto. Kalau kita bicara biaya, sebenarnya nggak jauh lah. Iya. Artinya dibandingkan apa yang kita dapat hari ini jauh. Ya. Dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan saat ini. Kenapa saya bilang itu? Contohnya tadi kayak Pak Jamal tadi bilang untuk buat lagu aja, sekarang itu udah mahal. Mahal banget. Tadi ngobrol dengan Pak Indra, buat sistem aja nih. Iya. Itu yang di Android itu, yang dia buat di Android itu 50 jutaan. Itu loh. 50 jutaan gitu. Jadi kita tahu, oh ini kalau saya buat sistem nih, modelnya seperti ini, batasannya seperti itu ini. Batasannya seperti ini. Jadi ketika nanti membuat sistem, udah ketahuan tuh. Masya Allah. Jadi bisa jadi ya seperti Pak Jamal. Kalau datang ke sini, ya bilang, oh mahal, nggak sebanding dengan harga Iya, betul. cipta lagu, jual lagu. Sama, harganya mahal, iya mahal, tapi kalau saya belajar tentang ini, saya bisa buat sistem yang sudah dibatasi dan saya lebih paham jadinya. Nggak sebanding dengan 50 juta. Kan gitu. Jadi memang manfaatnya banyak. Ya kalau, cuman sekali lagi, VOP-nya orang kan beda ya. Iya, betul. VOP-nya itu kan pasti berbeda-beda. Masih beda. Ada orang dari sudut yang sebelah kiri. Kenapa? Karena dia belum datang. Belum masuk. Belum masuk. Coba datang dulu, kan itu dengerin dulu, kan itu. Oh iya, nah pasti udah beda terus. Beda kalau orang yang sudah belajar, sudah masuk, sudut pandangnya pasti berbeda kan ngeliat itu. Seperti itu. Saya kira seperti itu sih. Oh, Masya Allah. Nih, bagaimana nih Mas Raka nih? Wah, kalau misalnya aku mah memang ya, kayaknya memang kalau dari aku sendiri memang wah jauh sih. Apalagi kalau misalkan Pak Zamal kan mungkin training di sini harusnya cara check out Shopee dulu ya. Tapi di sini 3 hari udah bisa langsung belajar AI. Jadi maksudnya ada step-step yang benar-benar dengan tangganya, dengan apa ya? Dia belajar satu demi satu dan akhirnya bisa nyampe ya di AI ini dengan 3 hari ini. Gitu. Kalau misalkan dari sebelumnya juga, kalau misalkan belajar-belajar kan pasti anaknya kan yang check out dan lain-lain gitu kan. Takut salah atau fake order kalau seperti apa gitu kan. Tapi dengan kesini 3 hari aja udah, jangankan itu, sekarang dia udah belajar AI gitu. Udah main laptop, udah itu. Jadi ya takut beli laptop lagi aja sih nantinya. Sebenarnya kan biaya itu kayak ibaratnya kalau kita lagi sakit nih. Kita lagi sakit, berarti kan kita rela tuh ngeluarin uang berapapun yang penting kita sembuh kan. Ya, betul. Karena AI ini salah satunya kayak seolah-olah seperti misi penyelamatan. Kita ini kayak diselamatkan. Yap. Kita sudah terlanjur masuk di AI, kita udah merasa keren dengan AI, perkembangan AI dan segala macam. Ibaratnya kan otak kita kayak tadi kata Pak Irwan, di downgrade. Jadi kita lupa loh, kita manusia, kita punya akal. Padahal AI juga sama-sama kayak kita punya kecerdasan, tapi kecerdasan kita yang instak kecerdasan kita adalah Allah. Sedangkan AI yang instak kecerdasannya ya adalah kita. Nah, gimana caranya kita bisa mencerdaskan AI yang kita pakai itu dengan jimat-jimat yang ada kita dapat di sini itu. Jadi AI yang kita pakai itu cerdas, sama seperti kitanya juga harus dicerdaskan dulu. Karena kita udah diinstal sama Allah langsung. AI kan dari kita. Itu. Nah, kalau kita sudah ngomongin masalah penyelamatan, kesehatan, apalagi kesehatan otak, kesehatan jasmani, rohani, nggak ada yang namanya biaya itu, nggak ada tuh namanya mahal, nggak ada tuh namanya besar, tuh nggak ada. Semuanya tuh murah. Karena apa? Ketika sudah kita niatnya untuk belajar, thalabil ilmi, melakukan yang wajib, bukan kita berusaha buat
biar mampu harus berangkat segala macam, enggak. Allah yang akan mampukan kita untuk berangkat. Innamal a'malu binniyat, semua tergantung dari niat. Kalau kita niat buat berangkat, insya Allah ada jalan buat berangkat di situ. Nah, terus dari sini, dari pembelajaran kita selama 3 hari ini, gimana nih perasaannya nih? Ini setelah hari ketiga nih, perasaannya gimana nih? Apakah nyesel atau rugi apa gimana nih? Udah pasti nyesel sih. Nyesel kan? Nyesel. Nyesel Pak? Parah kan? Parah, saya. Gimana Pak? Nyesel Pak? Parah. Nyesel banget sih sebenarnya. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Kalau sudah ngomong, udah bisa ngomong. Tadi bilang apa? Nyesel. Tadi bilang apa? Parah. Saya nggak bisa ngomong Pak. Berarti kalau saya nggak bisa ngomong, berarti lebih daripada itu. Nyesel banget kenapa nggak dari dulu kita gitu, seperti ini gitu. Kok baru tahu? Kenapa kok baru ada? Kok baru tahu gitu? Dan benar-benar juga di pelajaran ini juga kan udah ngasih lihat tuh. Bukan kita yang ngikutin AI, tapi AI yang ngikutin Ayo kita. kita itu. It's Right, bener. Makanya buat teman-teman yang belum pernah kesini ataupun belum ikutan bener. kesini gitu ya, kita yang terselamatkan di sini beda rasanya. Kita bahkan ngeliat teman-teman, duh, Kasihan ya. Kasihan. Dia masih kayak gitu. Ayolah gabung sini belajar. Iya. Biar apa? Biar AI-mu cerdas. Yoi, Itu. betul. Ada satu yang perlu dipahami. Apa nih? Tadi yang saya bilang tadi Pak, Hmm. bayangkan satu tempat kita datangin Rame. rame-rame. Iya. Itu. Bro, tolong buatin ini dong bro. Tolong buatin ini nih. Oke, sini semua. Tewan itu. Daripada saya capek, saya copy aja tuh seret. Oh, pas ya. Langsung masuk. Udah lagi selesai. Kira-kira gimana? Sama semua. Dan orang-orang senang lagi gitu. Iya. Hasil kita, hasilnya orang segala macam semua sama nih. Kenapa? Karena dalamlah satu tempat. Akhirnya apa? Ya jualan kita ya sama aja. Sama aja sama yang lain. Apa bedanya? Ya, generik ya. Iya. Nah itu sebenarnya yang pentingnya di situ sih sebenarnya. Betul. Kenapa? Sangat-sangat. Dan itu juga baru itu masalah. Iya lagi. Iya, iya. Gambar sana. Apa bedanya? Terus security dibilang Pak Riki kemarin tadi. Apa bedanya security saya juga buatkan iklan ini. Sama. Sama bosnya juga. Buatkan iklan juga. Kok mana? Ini loh kok sama? Kan nggak lucu kan seorang security. Mohon maaf bukan maksud Iya. Cuman maksudnya dengan adanya ini sebenarnya itu tadi kelihatan memudahkan, tapi sebenarnya bukan memudahkan, tapi malah ngedowngrade ngedowngrade kita gitu loh. Baik dari kalau sebagai business owner, ngedowngrade kita sebagai business owner, dan usaha kita pun di downgrade jadinya diturunkan posisinya. Nah itu sebenarnya kalau yang saya lihat sih di situ sisinya. Nah ini yang perlu dipahamin teman-teman yang lain gitu loh. Selain dari tadi yang sudah kita bahas tadi gitu Pak. Betul. Berarti buat orang-orang di luar sana tuh berarti gimana nih? Harus apa nggak usah ikut AI? Ya kalau misalkan mau gitu-gitu nggak usah. Ya kalau mau cepet hancur monggo. Ya, kalau mau cepet hancur nggak usah. Nggak usah. Bener. Ini kan rezeki. Kalau Gimana, Pak? ya itu tadi benar. Kalau kamu mau ya udah nggak apa-apa. Oh, Itu kan jangan. pilihan ya. Jangan. Kita sudah menunjukkan, kita sudah buktikan, kita sudah ngajak, kita sudah nunjukin, nyelamatin gitu kan. Ayo segera belajar biar cerdas itu AI yang kamu pakai, apapun AI-nya bentukannya biar cerdas gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau diajak, siap buat hancur, siap buat gitu-gitu aja, ya kita terserah aja kan, pilihan ya kan. Gitu ya, kalau misalnya saran kita tuh ayo segera ikut, ayo segera belajar di sini karena apa? Di sini ilmunya update, di sini ilmunya relevan, di sini ilmunya simple dan bisa digunakan di semuanya. Apalagi kita sebagai business owner, yang dimana kita mikirnya harus strategis. Kalau kita mikir strategis dikontaminasi sama si AI itu, apa nggak malah jadi virus nggak karu-karuan? Akhirnya ya udah. AI yang di luar sana. Nah, makanya AI yang di luar sana, tapi AI yang di sini sudah cerdas. Cerdas. Kita udah cerdas. Iblis apa tuh? Sini tadi. Iblis digital. Iblis digital. Berbahaya itu, ada iblis Bahaya. digital. Iblis nggak cuma di dunia, nggak cuma di akhirat, ternyata ada juga digitalnya iblis. Ada, karena emang 2026 sekarang update. Iblisnya udah update. Yo, Iblisnya sekarang digital, bro. Udah keren. Masya Allah, berbahaya emang. Ya mungkin itu aja dari kita, dari saya, Doni, Pak Irwan, Pak Jamal, dan Mas Raka.
Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.